Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan rezeki yang telah dilimpahkan. Saya merasa sangat berterima kasih kepada audiens dan dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 1 kali ini adalah mengenai alat ucap dan alat bicara pada kajian fonologi, di mana metode penyusunan presentasi hari ini adalah dengan menggunakan metode kajian pustaka berupa kutipan dan sumber bacaan baik dari internet maupun dari buku. Dalam isiannya akan membahas mengenai alat bicara dan alat ucap. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjadi moderator kelompok 1 bersama 4 rekan saya selama presentasi ini berlangsung. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, dimulai dari Anissa Zura, Anes Yolanda, Citra Monisa, Dharma Gauri, dan Mulia Evni. Baiklah, mari kita mulai presentasi ini dengan materi pertama mengenai alat bicara dan alat ucap yang akan dibawakan oleh Dharma Gauri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya Dharma Gauri akan menjelaskan materi mengenai alat bicara dan alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Dapat disimpulkan bahwa alat ucap adalah seperangkat organ manusia yang memiliki keterlibatan atau berfungsi dalam proses bunyi. Sedangkan alat bicara merupakan organ-organ bicara manusia, terdiri dari sistem pernafasan, kerongkongan dan rongga mulut, hidung dan tenggorokan, yang kemudian bekerja sama menghasilkan sebuah bunyi, baik berupa huruf konsonan maupun vokal bahasa Arab. Selanjutnya adalah cara kerja alat bicara dan alat ucap dalam menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan ada tidaknya hambatan pada alat bicara, bunyi segmental diklasifikasikan menjadi 3. Ada vokoid, kontoid, dan semivokoid. Yang pertama yaitu vokoid, yaitu bunyi yang terjadi tanpa hambatan di alat-alat bicara kecuali di pita suara saja. Jadi semua dengan menggetarkan pita suara vokoid adalah bunyi bersuara. Kemudian kontoid, yaitu bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat. Jadi ada proses artikulasi bicara. Kontoid yang dibentuk dengan disertai bergetarnya pita suara disebut kontoid bersuara. Misalnya B, D, J, dan G. Kontoid yang dibentuk tanpa disertai dengan bergetarnya pita suara disebut kontoid tak bersuara. Kemudian semivokoid, yaitu bunyi yang diartikan bunyi yang secara praktis termasuk ke dalam konsonan, tetapi pada waktu diartikulasikan. Namun apabila belum membentuk konsonan murni seperti W dan Y. Nah, dalam fonologi, alat ucap yang berperan menghasilkan bunyi bahasa tadi digunakan untuk pemberian nama bentuk kerjasama alat ucap itu. Namun sejauh ini pemberian nama lebih banyak menggunakan istilah asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam tabel berikut ini ada alat ucap aktif pasif, nama serapan alat ucap, penamaan bunyi. Nah, bibir bawah tambah bibir atas, nama serapan alat ucapnya adalah labial tambah labial. Penamaan bunyinya bilabial. Kemudian alat ucap aktif pasif, bibir bawah dan gigi atas, nama serapan alat ucapnya labial tambah dental. Penamaan bunyinya labiodental. Kemudian ujung lidah tambah gigi, nama serapannya apikal dental. Penamaan bunyinya apikodental. Kemudian ujung lidah dan pangkal gigi, nama serapannya apikal alveolar. Penamaan bunyinya apiko alveolar. Kemudian ujung lidah tambah awal langit-langit keras, nama serapannya apikal prepalatal. Kemudian penamaan bunyinya apiko prepalatal.
Lalu depan lidah dengan langit-langit keras, nama serapannya frontal palatal, penamaan bunyinya frontopalatal. Kemudian tengah lidah dengan langit-langit keras, nama serapannya laminal palatal dan penamaan bunyinya laminopalatal. Kemudian belakang lidah dengan langit-langit lembut, nama serapannya dorsal velar. Penamaan bunyinya dorsovelar. Dan ada belakang lidah dengan anak lidah, nama serapannya dorsal uvular. Penamaan bunyinya dorso-uvular. Ini adalah bentuk kerjasama alat ucap dan penamaannya menurut Arifin pada 1989. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dharma Gauri yang telah menjelaskan pembahasan pertama mengenai alat bicara dan alat ucap. Selanjutnya, materi kedua yaitu cara kerja alat bicara dan alat ucap yang akan disampaikan oleh Mulia Efni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bentuk kerjasama alat ucap dan penamaannya menurut Verhaar. Alat ucap aktif tambah pasif. Yang pertama, bibir bawah sebagai labial ditambah bibir atas sebagai labial. Penamaan bunyinya yaitu bilabial. Yang kedua, bibir bawah ditambah gigi atas atau labial ditambah dental. Penamaan bunyinya labiodental. Yang ketiga, ujung lidah sebagai apikal, gigi sebagai dental. Penamaan bunyinya apikodental. Yang keempat, ujung lidah atau apikal ditambah dengan pangkal gigi atau alveolar. Penamaan bunyinya apikoalveolar. Yang kelima, ujung lidah atau apikal ditambah langit-langit keras atau palatal. Penamaan bunyinya apikopalatal. Yang keenam, tengah lidah atau laminal ditambah pangkal gigi atau alveolar. Penamaan bunyinya laminoalveolar. Yang ketujuh, tengah lidah atau medium laminal. Penamaan bunyinya mediolaminal. Yang kedelapan, belakang lidah atau dorsal ditambah dengan langit-langit lembut atau velar. Penamaan bunyinya dorsovelar. Yang kesembilan, anak lidah atau uvular. Penamaan bunyinya uvular. Yang kesepuluh, faring atau faringal. Penamaan bunyinya faringal. Yang ke-11, hamzah. Nama serapan alat ucapnya hamzah. Penamaan bunyinya hamzah. Yang berikutnya, bentuk kerjasama alat ucap dan penamaannya menurut Keir. Alat ucap aktif pasif yang pertama, bibir bawah atau dengan nama serapannya labial ditambah bibir atas atau labial. Penamaan bunyinya bilabial. Yang kedua, bibir bawah atau bibir bawah atau labial ditambah gigi atas atau dental. Penamaan bunyinya labiodental. Yang ketiga, ujung lidah atau apikal ditambah dengan gigi atau dental. Penamaan bunyinya apikodental. 4. Tengah lidah atau laminal ditambah dengan pangkal gigi atau alveolar. Penamaan bunyinya laminoalveolar. Yang kelima, tengah lidah atau laminal ditambah dengan langit-langit keras atau palatal. Penamaan bunyinya laminopalatal. Yang keenam, belakang lidah atau dorsal ditambah langit-langit lembut atau velar. Disebut dengan dorsovelar. Yang ketujuh, faring. Nama serapan alat ucapnya faringal, dinamai dengan faringal. Yang kedelapan, pita suara. Nama serapan alat ucapnya glotal. Penamaan bunyinya glotal. Selanjutnya, alat ucap aktif pasifnya bibir bawah ditambah bibir atas atau labial ditambah labial. Penamaan bunyinya bilabial. Yang kedua, bibir bawah tambah gigi atas atau labial ditambah dental.
penamaan bunyinya labiodental. Yang ketiga, ujung lidah ditambah gigi atau pangkal, atau disebut juga apikal ditambah dental atau alveolar, penamaan bunyinya apikodental atau alveolar. Yang keempat, gigi depan atau daun lidah ditambah langit-langit keras atau frontal, laminal ditambah palatal, penamaan bunyinya fronto atau laminopalatal. Yang kelima, belakang lidah ditambah langit-langit lembut atau dorsal ditambah velar, dinamakan dorsovelar. Yang keenam, pita suara atau glotis dinamakan dengan glotal. Bunyi-bunyi vokaid ditentukan bukan oleh kerjasama alat ucap seperti dijelaskan di atas. Bunyi-bunyi vokoid dihasilkan oleh keadaan posisi tinggi rendah lidah dan posisi depan belakang anjur lidah. Berdasarkan hal itu, berikut ini kita kemukakan beberapa bentuk keadaan posisi lidah dalam menghasilkan bunyi-bunyi vokoid. Jumlah variasi bentuk keadaan posisi lidah ini pada dasarnya akan tergantung kepada jumlah vokoid dalam bahasa. Hal ini harus diakui karena jumlah vokoid setiap bahasa akan berbeda. Misalnya, bahasa Arab yang memiliki 3 vokoid. Dengan bentuk kerjasama alat ucap dan keadaan lidah tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk mengkaji dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa Indonesia dan bunyi-bunyi bahasa daerah yang ratusan bahasa jumlahnya di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Mulia Efni atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengenai pengelompokan dan penamaan bunyi bahasa yang akan dimulai oleh Anissa Zuhra. Kepada Anissa Zuhra, waktu dan tempat dipersilahkan. 2. Pengelompokan dan penamaan bunyi bahasa. 1. Yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara. Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Semivokal adalah yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Selanjutnya, bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui hidung. Sedangkan bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung, sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Selain bunyi nasal, semua bunyi vokal dan konsonan bahasa Indonesia termasuk bunyi oral. Selanjutnya, bunyi keras dan lunak. Bunyi bahasa disebut keras apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Sebaliknya, apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara, maka bunyi itu disebut bunyi lunak. Bunyi keras mencakupi beberapa jenis bunyi seperti 1. Bunyi letup tak bersuara yaitu P, T, C, K. 2. Bunyi geseran tak bersuara yaitu S. 3. Bunyi vokal. Bunyi lunak mencakupi beberapa jenis bunyi seperti 1. Bunyi letup bersuara yaitu B, D, J, G. 2. Bunyi geseran bersuara yaitu Z. 3. Bunyi nasal yaitu M, N, N, N. 3. Bunyi likuida yaitu R, L. 4. Bunyi semivokal yaitu W, Y. 4. Bunyi vokal. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Zuhra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anes Yolanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang keempat, bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dan bunyi pendek dibedakan berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang kelima, bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Pembedaan bunyi berdasarkan derajat penyaringan itu merupakan tinjauan fonetik auditoris.
Derajat penyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya dan besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. Yang keenam, bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga monoftong. Bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun klaster. Diftong yang lazim disebut vokal rangkap dibentuk apabila keadaan posisi lidah sewaktu mengucapkan bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal yang lainnya saling berbeda. Klater yang lazim disebut gugus konsonan. Dibentuk apabila cara artikulasi atau tempat artikulasi dari konsonan yang diucapkan saling berbeda. Yang ketujuh, bunyi egresif dan ingresif. Bunyi egresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara mengisap udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi egresif. Bunyi egresif dibedakan lagi atas bunyi egresif pulmonik dan bunyi egresif glotalik. Bunyi egresif pulmonik dibentuk dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk melalui egresif pulmonik. Bunyi ingresif dibedakan atau bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif velarik. Bunyi ingresif glotalik memiliki kemiripan dengan cara pembentukan bunyi egresif glotalik. Hanya arus udara yang berbeda. Bunyi ingresif velarik dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah dan ditempatkan pada langit-langit lunak. Baik, sampailah kita pada penghujung presentasi kali ini. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan oleh kelompok 1 pada kesempatan hari ini. Kesimpulan yang dikutip dari presentasi hari ini adalah fonologi merupakan suatu kajian bahasa yang berusaha mengkaji bunyi ajaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi ujaran yang dimaksud adalah pembentukan fonem-fonem yang dijadikan satu membentuk sebuah kata. Fonologi secara bahasa berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Kami tutup presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.